Yang diterima adalah hamil, qabil tidak diterima karena tidak dasar daripada ketakwaan kepada Allah. Dimakan api naik ke atas terus. Diteruskan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan asbabun nuzul daripada ayat yang menyatakan, dia bilang di sini apa para jamaah sekalian? Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Asbab nuzul daripada ini ayat para jamaah sekalian yang ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ini asbab daripada Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mayyaza bainal khabisi wat thayyib bi muhkamati dalail. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ولا شبيه ولا مماثل الناقد البشير ولا تخفى عليه خافية وما الله بغافل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالآيات واضحات الدلائل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه العلماء الأفاضل. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا حياكم فإنها بالصراط مطاياكم أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala pada sampai pada malam hari ini, walau situasi penyakit yang masih ada, akan tetapi kita masih meluangkan waktu kita hadir ke majlis ta'lim, dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, walau dengan penyakit yang justru sangat menakutkan buat kita, tapi kita dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
kita, akan menyebabkan kita mendapatkan suatu taufik dan hidayah, akan menyebabkan penyakit-penyakit yang memang sampai saat ini itu masih berada. Kita mudah-mudahan dijauhkan dan cepat berlalu. Hadirnya kita, datangnya kita, sholat dengan secara berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan suatu pahala yang sebesar-besarnya buat kita sekalian. Amin ya mujib as-sa'ilin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, bulan ini sudah mencapai daripada bulan Zulhijjah. Di bulan-bulan Zulhijjah ada suatu amalan-amalan ibadah. Di antaranya adalah puasa sunnah. Biasa kita lakukan, bahkan biasanya orang-orang tua kita dari tanggal 1 itu sudah mulai puasa. Ya, kita mulai mungkin barangkali tanggal 8, tanggal 9, Tawiyah dan Arafah. Bahkan Nabi katakan dalam suatu hadis, orang yang berpuasa puasa sunnah di hari Tarwiyah, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan suatu pahala yang tidak bisa dihitung. Kemudian diteruskan puasa Arafah, yang dimana Nabi katakan ini orang akan mendapat satu ampunan dosa 1 tahun yang akan datang atau 1 tahun yang telah berlalu. Ini di antara fadilah. Bahkan puasa tersebut pun juga sampai diteruskan ketika yang namanya itu matahari terbenam, di mana umat-umat di seluruh dunia bertakbir, bertahmid yang sebagai rasa daripada rasa syukur kita. Bahkan justru hal yang seperti ini para jamaah sekalian, kita dekatkan diri kita, kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan ketakwaan kita di tengah-tengah yang memang negara kita sedang dilanda hal yang demikian. Jangan justru dengan adanya penyakit seperti ini kita semakin jauh. Jangan justru dengan adanya penyakit yang seperti ini kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita semakin dekat. Banyakin yang namanya berdoa, baik secara pribadi, baik secara pergerombolan, berkelompok, yang tentunya dengan doa-doa daripada kaum muslimin. Mudah-mudahan penyakit di sini adalah cepat berlalu dengan kita para jemaah sekalian. Amin. Ya, saudara, kembali ke dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam suatu ayat itu dikatakan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kau al-kautsar. Ulama menafsirkan nahrul fil jannah, sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga mufassir yang mengatakan adalah al-khair al-mufid al-kasir. Al-Kautsar di sini dalam pengertian di sini Allah telah berikan kepada engkau suatu kenikmatan yang sangat banyak terhadap kita. Dan sampai saat ini pun juga Allah masih berikan satu kenikmatan. Nikmat tidak merupakan daripada duit saja para jemaah sekalian. Kesehatan yang ada pada diri kita ini adalah suatu kenikmatan. Hanya sampai ada pepatah mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhah, bahwa yang namanya kesehatan ini adalah merupakan sebuah mahkota
orang tadi ketika itu mendapatkan suatu penyakit, oh enak banget yang namanya kehidupan. Nah, oleh karenanya kehidupan yang ada pada diri kita ini para jamaah sekalian, untuk banyak-banyak yang namanya mendekatkan diri, banyak-banyak yang namanya mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bagian daripada mensyukuri suatu nikmat kita hadir ke majelis taklim. Hadir ke majelis taklim para jamaah sekalian. Yang nantinya para jamaah sekalian kita akan dipertanyakan. Seluruh daripada anggota badan kita ditanya, kedua kaki kita ditanya, kedua tangan kita ditanya, bahkan dibilang di sini sampai yang namanya kulit kita pun juga akan dipertanyakan. Akan dipertanyakan. Ente punya dua tangan dipergunakan untuk apa? Ente punya dua mata dipergunakan untuk apa? Ente punya dua telinga dipergunakan untuk apa? Ente punya dua kaki dipergunakan untuk apa? Kalau dua kaki tadi dipergunakan adalah untuk yang namanya melangkahkan kaki kita datang ke majelis taklim, datang ke mushola untuk melaksanakan sholat dengan secara berjamaah. Sampai itu ada sebuah cerita para ulama. Begitu yang namanya malaikat pencabut nyawa pengen menyambut daripada nama seseorang. Lihat bitru aku. Mereka pengen cabut ke nyawa. Begitu nyambut daripada dua kaki itu berbicara. Ini kaki dilanggarkan untuk yang namanya ke majelis taklim, ini kaki dilanggarkan untuk sholat berjamaah. Mundur. Dari dua tangannya, dua tangannya dipergunakan untuk yang namanya bersedekah kepada Allah. Dilihat daripada lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipergunakan untuk yang namanya baca Al-Quran. Sampai itu malaikat mohon izin kepada Allah, ya Rabb, seluruh daripada seorang anggota hambanya tadi dipergunakan dengan jalan yang benar, sehingga saya sulit untuk mencabut daripada nyawa seseorang. Akhirnya ketika itu Allah sampaikan kepada malaikat, ini orang karena cinta kepada Allah tetap dicabut dalam keadaan tenang, dicabut dalam keadaan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke situ. Ini diminta pertanggungjawaban semuanya para jamaah sekalian. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian, jadi pandai-pandai kita mensyukuri daripada suatu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berikan suatu nikmat ini sungguh sangat banyak semenjak daripada kita di rahim ibu kita, bahkan sampai saat ini pun juga masih diberikan suatu kenikmatan. Kalau kita pengen hitung nikmat Allah kan jelas dalam ayat Al-Quran, nggak bisa kita hitung tuh nikmat yang Allah berikan. Allah tidak pernah berbuat zalim, tapi seorang hamba lah yang selalu berbuat zalim. Kalau dia nggak selalu zalim, kalau dia berdosa termasuk zalim. Zalim dia kepada Allah, tapi Allah murah. Begitu yang namanya ini orang mau bertobat dengan tobat yang secara nasuha, Allah kabulkan. Sebesar apapun dosa seseorang, kalau seandainya dia pengen memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampunin. Kecuali perbuatan tadi adalah perbuatan yang menjurus dari murtad yang keluarnya orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan banyak tuh cerita-cerita orang miskin yang selama 7 tahun lamanya tukang nyolong kain kapan. Sampai ada cerita begitu Pak jemaah sekalian. Orang miskin. Barangkali kalau dia ngambil orang untuk mengambil pakaian orang kelihatan, ini nggak kelihatan aja dah. Kayak kuburan orang yang meninggal dulu. Jadi orang meninggal dunia itu kuburan harus digali, diambil kain kapan. 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya. Jadi selama 7 tahun tadi begitu namanya ini orang bernabi kepada Nabi Muhammad SAW. Ana astahi an ukhbiraka ya Rasul, wahai Rasul, saya malu untuk memberi kuburan. Tapi Nabi katakan, apakah dosa kamu
sebesar daripada langit dan bumi. Bumi. Apakah lebih besar daripada itu? Lebih. Apakah kamu berzina? Tidak. Lebih daripada perzinahan. Emang apa perbuatan kamu? Perbuatan saya adalah begitu orang meninggal dunia, kain kafannya saya ambil. Begitu kain kafannya saya ambil, yang ketika itu ada seorang perawan dari kaum Ansor yang meninggal dunia. Begitu diambil kain kafannya, kemasukan setan para jamaah sekalian. Terjadilah perzinahan dengan seorang laki-laki. Makanya Nabi begitu dengar, jika langsung mewassalam Rasulullah. Dosa kamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa itu tidak diampuni. Nangis ke orang tuh 40 hari 40 malam gagal ketika sampai namanya air mata habis kering. Ketika itu Allah sampaikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Datang. Itu malaikat datang ke Nabi dengan wahai Rasul. Saya adalah utusan Allah di bilang di sini. Siapa yang menghidupkan manusia? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Allah ampuni dosa ini seseorang yang tobat dengan syarat sobat sungguh-sungguh. Udah. Akhirnya diampuni orang. BPR dipanggil lah. Begitu orang datang ke rumah Nabi lagi, ketika itu Nabi sedang sholat. Bacaan yang ketika itu dibaca anhakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa begitu? Ketika yang namanya hatta zurtumul maqabir, ketika kamu ziarah mendatangi daripada kuburan-kuburan teringat itu orang, langsung meninggal dunia para jamaah sekalian. Artinya sebesar apapun dosa seseorang, kalau seandainya kita pengen bertobat dengan secara sungguh-sungguh, selain daripada perbuatan dosa tadi, perbuatan yang musyrik, maka tentunya Allah akan ampuni daripada segala kesalahan kita. Wah, agama Ad-din yusrun, agama mudah para jamaah sekalian. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang Allah berikan itu sungguh sangat banyak. Sampai para jamaah sekalian, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, walan tamuta nafsun hatta tastaw'iba kullal ladzi kutiba laha. Artinya jiwa seseorang dibilang di sini itu tidak akan mati, tidak akan habis hatta tastaw'iba, hatta tastaqbila, sehingga Allah sempurnakan tuh nikmat yang dengan segala sempurna. Jadi ketika kita dilahirkan ibu kita itu kan ajaluhu, hayatuhu, mautuhu, rizquhu, itu sudah tertulis tuh. Si fulan umurnya 40 tahun, di umur 33 tahun kemudian ada orang ketabrak truk yang secara kasar mata meninggal dunia, tapi nikmat yang Allah berikan kepada orang tadi adalah belum habis. Itu maksudnya begitu. Walan tamuta nafsun hatta tastaw'iba kullal ladzi kutiba. Jadi orang yang dalam keadaan sehat satu truk meninggal dunia, berarti nikmat yang Allah berikan sudah habis. Orang yang sakit berlama-lama, yang secara prakata daripada seorang dokter, oh ini udah maka seminggu lagi meninggal dunia. Oh, manusia berkata begitu. Allah belum tentu. Kalau nikmat yang Allah berikan belum habis, masih 2 tahun, ini orang 2 tahun lagi. Ini hadis. Walan tamuta nafsun hatta tastaw'iba. Jiwa tidak bisa akan habis kecuali sudah sempurna yang Allah berikan nikmat kepada seorang hamba tadi.
Inilah para jemaah sekalian, syukuri satu kenikmatan yang ada pada diri kita.